Buniani menahan tangis, pengacara fatal, urung bebas di eksepsi. Ini penjelasannya. Pengacara Buniani menyampaikan 9 poin nota keberatan atau eksepsi dalam sidang lanjutan kasus dugaan pelanggaran UU ITE. Sidang kedua yang berlangsung kemarin Selasa 20 Juni 2017 berlangsung di Gedung Kesenian, di Gedung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bandung ya. Adapun 9 poin dalam eksepsi adalah: pertama, eksepsi tentang kompetisi relatif di Pengadilan Negeri Bandung. Yang kedua adalah penggunaan pasal 28 ayat 2 UU nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dalam surat dakwaan melanggar pasal asas legalitas atau asas retroaktif dalam terdapat pasal 1 ayat 1 KUHP. Altwin melanjutkan, poin kedua adalah eksepsi penggunaan pasal 28 ayat 2 UU nomor 11 tahun 2008 tentang IITE. Ya, UU ITE maksudnya. Surat dakwaan kedua yang melanggar asas legalitas atau retroaktif yang terdapat dalam pasal 1 ayat 1 Kitab UU Undang-Undang Hukum Pidana gitu ya. Dan ketiga adalah tentang uraian perbuatan terdakwa yang tunggal tetapi diterapkan 2 pasal saling berbeda unsurnya yang terdapat dalam dakwaan 1 dan kedua. Yang keempat adalah tentang ulasan perbuatan terdakwa yang tidak jelas dalam dakwaan ke-1 dari surat dakwaan. Yang kelima adalah tentang penyusunan surat dakwaan yang tidak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang KUHP karena mendakwa pasal yang tidak pernah disangkakan terhadap terdakwa dan tidak terdapat dalam berkas perkara. Yang keenam adalah tentang ketidaksesuaian antara uraian perbuatan dalam surat dakwaan kedua dan pasal yang didakwaan. Yang ketujuh adalah tentang pelanggaran hukum yang berkaitan dengan penerbitan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP. Yang kedelapan adalah tentang hasil penyidikan yang tidak sah karena melanggar pasal 138 ayat 2 KUHP junto pasal 12 ayat 5 Peraturan Kejaksaan tentang Standar Operasional Prosedur atau SOP. Dan yang ke-9 adalah pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara Basuki Cahayapurnama alias Ahok yang sudah berkekuatan hukum tetap. Dengan eksepsi itu, maka demi tegaknya hukum, mohon kiranya majelis hakim memutuskan untuk menerima dan mengabulkan eksepsi dan membatalkan surat dakwaan JPU, kata pengacara Buniani Adwin Rahadian. Harapan besar Buniani yang berharap agar Hakim Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan nota keberatan atau eksepsi yang diajukan pengacara Adwin Rahadian sehingga Buniani bebas. Telah pupus sudah, Buniani bisa dipastikan tidak akan bebas di eksepsi dan hakim bisa dipastikan pula akan menolak isi keberatan yang diajukan pengacara Buniani berdasarkan pada 9 poin keberatan di atas. Buni kehilangan harapan untuk bebas eksepsi karena Adwin blundernya sudah sangat fatal. Karena poin kedua yang dipersoalan justru mengirimkan pesan secara tersirat kepada hakim bahwa malah sebaliknya Buniani terkesan mengakui adanya perbuatan itu secara material. Buniani tidak dapat dipidana karena pendakwaan penuntut umum bertentangan dengan asas legalitas. Jika Buniani didakwa dengan pasal 28 ayat 2 UU nomor 16 tahun 2016 tentang ITE. Ya, memang terlihat sangat begitu sederhana pernyataan Adwin mengenai poin kedua, sebagaimana yang tersebut dalam 9 poin di atas. Ya, tapi dalam hukum pernyataan itu kan tidak sederhana, tapi menjadi bumerang bagi Buniani. Mengapa begitu? Ya, karena Adwin itu membuat argumentasi hukum bahwa pasal 28 ayat 2 UU ITE yang didakwakan kepada Buniani telah melanggar asas legalitas. Pada sidang selanjutnya bisa dipastikan hakim akan menolak isi eksepsi yang diajukan Buniani. Karena selain poin kedua yang fatal, 8 poin lainnya juga tidak beralasan karena secara hukum untuk diajukan sebagai keberatan. Terutama poin kedua karena apa yang dituangkan dalam nota keberatan, terutama poin kedua adalah tidak sesuai dengan tempus delicti. Ya, tempus delicti dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Buniani. Tempus delictinya adalah pada 6 Oktober 2016 pukul 00.28 Buniani melalui akun Facebooknya telah membuat kalimat yang bernada provokatif lalu mengunggah video pidato Ahok tanpa hak melalui akun Facebooknya.
Lalu jadi maksud Adwin yang menyinggung asas legalitas adalah ingin melenyapkan perbuatan Buniani pada 6 Oktober 2016. Ya sungguh memalukan. Jadi pertanyaannya adalah di mana melanggar asas legalitasnya? Karena perbuatan yang dilakukan Buniani terjadi dan telah terjadi ya setelah adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang ITE. Perbuatan Buniani didakwa dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE baru merupakan pelanggaran asas legalitas jika perbuatan itu dilakukan sebelum UU ITE dilahirkan. Misalnya perbuatan dilakukan pada kurun waktu 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 dan atau 2007. Itu baru melanggar asas legalitas. Nah, tapi kan oleh karena Undang-Undang ITE sudah lahir pada 2008, sudah 8 tahun dihitung dari 28 ke tempus deliktinya 6 Oktober 2016, ya tidak ada pelanggaran asas legalitas. Lantas di mana kesalahan penuntut umum sehingga mengatakan penuntut umum telah melanggar asas legalitas jika mendakwa Buniani dengan pasal 28 ayat 2 UU ITE? Adwin bukan malah meringankan Buniani tapi malah membuat Buniani stres, pusing, berat dan sulit tidur. Waduh, gimana toh? Jadi kesimpulannya ya, hukumnya adalah pasal 28 ayat 2 UU ITE yang didakwakan kepada Buniani adalah sama sekali tidak melanggar asas legalitas. Karena asas legalitas adalah di mana seorang itu tidak dapat dipidana jika aturan pidana yang mengatur perbuatan itu belum ada. Oh, sudah ada kok. Jadi blunder paling fatal pengacara Adwin adalah telah membuat Buniani sedih bahkan menahan tangis karena batal bebas di eksepsi. Jadi walau satu saja yang paling fatal, Buniani tidak dapat bebas di eksepsi. Jadi selamat untuk Buniani karena Adwin telah fatal di dalam membela sehingga melenyapkan harapan Anda yang sudah sangat besar bebas pada eksepsi dan sebebas-bebasnya bisa berlebaran tanpa perlu memikirkan sidang lagi. Ya karena 1 poin saja fatal ya apalagi ditambah dengan 8 poin lainnya yang sama sekali tidak berdasar. Maka akan berdampak tidak bebasnya Buniani itu dari dakwaan penuntut umum. Sehingga nantinya sidang Buniani akan tetap berlanjut sampai adanya vonis. Sidang lanjutan Buni kan akan digelar kembali pada 4 Oktober 4 Juli maksudnya 2017. Ya habis lebaran. Ya otomatis tidak bisa bebas dan tidak bisa berlebaran di rumah bro. Demikian ya, oke ya, diterus oleh Ricky Finando. Terima kasih dari akun Ricky Finando, analis hukum Special Wood. Terima kasih dan terima kasih.